Hermawati akan mempresentasikan hasil pembelajaran kami yang berjudul Model Pembelajaran Keterampilan Menulis. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Afifatul Nur Aziza dengan NIM 084. Perkenalkan nama saya Raswa Ipermati dengan NIM 079. Perkenalkan nama saya Adira Salwa Octavia dengan NIM 102. Perkenalkan nama saya Jessica Mediana Puspita Mateos dengan NIM 106. Baik, langsung saja kita ke model pembelajaran yang pertama. Model yang pertama yaitu model pembelajaran menulis imajinatif. Alasan kami memilih model ini yaitu dalam proses pembelajaran menulis imajinatif ini, siswa diajarkan menguasai kompetensi menulis atau mengarang secara bebas sesuai imajinasinya sendiri-sendiri. Di sini, siswa diberi kebebasan untuk Model yang pertama yaitu model pembelajaran menulis imajinatif. Alasannya, dalam proses pembelajaran menulis imajinatif, siswa diajarkan menguasai kompetensi menulis atau mengarang secara bebas sesuai imajinasinya sendiri-sendiri. Nah, di sini siswa diberi kebebasan untuk menuangkan segala ide atau gagasan, pendapat atau opini, imajinasi atau daya khayal, dan sebagainya ke dalam bentuk tulisan atau karangan. Untuk langkah-langkahnya, pertama yaitu guru menjelaskan tujuan pembelajaran atau KD. Yang kedua, guru menjelaskan secara singkat cara membuat sebuah tulisan atau karangan. Yang ketiga, guru membagikan kertas kerja sejumlah siswa. Yang keempat, setiap siswa membuat tulisan karangan dengan daya cipta dan kreasinya sendiri. Dan yang terakhir, setelah selesai, guru menunjuk salah satu siswa untuk menampilkan atau membacakan hasil tulisannya, karangannya. Oh, ini masih ada sambungan di bawah. Oh, masih ada, aku bilang yang terakhir. Kemudian sintaks atau langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, guru menjelaskan tujuan pembelajaran atau KD. Yang kedua, guru menjelaskan secara singkat cara membuat sebuah tulisan atau karangan. Yang ketiga, guru membagikan kertas kerja sejumlah siswa. Yang keempat, setiap siswa membuat tulisan karangan dengan daya cipta dan kreasinya sendiri. Yang kelima, setelah selesai, guru menunjuk salah satu siswa untuk menampilkan atau membacakan hasil tulisan karangannya. Dan yang keenam, setiap satu siswa selesai langsung diberi aplaus. Siswa yang lain diberi kesempatan untuk menyampaikan tanggapan, pendapat, kritik atau saran atas karangan siswa tersebut. Dan yang ketujuh, guru menunjuk siswa lain untuk menawarkan siswa lain yang menyatakan siap untuk membacakan karangannya. Dan yang kedelapan, demikian seterusnya sampai seluruh siswa tampil membacakan hasil karangannya. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi, meliputi isi karangan, kalimat, pilihan kata, penggunaan ejaan, tanda baca, dan kesimpulan. Kedua adalah model pembelajaran contextual teaching atau learning CTL. Alasan kami memilih model pembelajaran CTL adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan menerapkannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Model pembelajaran CTL bertujuan untuk memotivasi siswa untuk memahami makna materi pembelajaran yang dipelajarinya dengan mengaitkan materi tersebut dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari, melatih siswa agar dapat berpikir kritis dan tampil dalam proses pengetahuan agar dapat menemukan dan menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain. Maka dari itu model pembelajaran CTL ini mampu sebagai model untuk keterampilan menulis bagi siswa.
Sintaks atau langkah-langkah. Yang pertama, guru membagi siswa dalam beberapa kelompok yang dipilih secara acak dengan menciptakan masyarakat belajar serta menemukan sendiri dan mendapatkan keterampilan baru dan pengetahuan baru. Yang kedua, siswa membaca dan mengidentifikasi LKS serta media yang diberikan oleh guru untuk menemukan pengetahuan baru dan menambah pengalaman siswa. Yang ketiga, perwakilan kelompok membacakan hasil diskusi dari kelompok lain diberikan kesempatan mengomentari. Yang keempat, guru memberikan teks formatif secara individual yang mencakup semua materi yang telah dipelajari. Selanjutnya saya akan menjelaskan model pembelajaran example non-example. Alasan memilih model example non-example adalah karena model pembelajaran yang menggunakan media gambar dalam menyampaikan materi pembelajaran yang bertujuan mendorong peserta didik untuk belajar berpikir kritis dengan memecahkan masalah yang terkandung dalam contoh-contoh gambar yang disajikan. Sintaks atau langkah-langkah yang pertama adalah guru mempersiapkan gambar-gambar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, guru menempelkan gambar di papan atau ditayangkan lewat OHP. Yang ketiga, guru memberi petunjuk dan memberi kesempatan kepada siswa untuk memperhatikan atau menganalisa gambar. Yang keempat, melalui diskusi kelompok 2-3 orang siswa. Hasil diskusi dari analisa gambar tersebut dicatat pada kertas. Yang kelima, tiap kelompok diberi kesempatan membacakan hasil diskusinya. Dan yang keenam, mulai dari komentar hasil diskusi siswa, guru mulai menjelaskan secara sempurna. Perkenalkan, nama saya Della Pranita Indristiani. Di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran picture and picture. Alasan guru menggunakan model pembelajaran picture and picture karena model pembelajaran picture and picture adalah suatu metode belajar yang menggunakan gambar dan dipasangkan atau diurutkan menjadi urutan logis. Sintaks atau langkah-langkahnya, yang pertama, guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. Yang kedua, menyajikan materi sebagai pengantar. Yang ketiga, guru menunjukkan atau memperlihatkan gambar-gambar yang berkaitan dengan materi. Yang keempat, guru menunjuk atau memanggil siswa secara bergantian untuk memasang atau mengurutkan gambar-gambar menjadi urutan yang logis. Yang kelima, guru menanyakan alasan atau dasar pemikiran urutan gambar tersebut. Yang keenam, dari alasan atau urutan gambar tersebut, guru memulai menanamkan konsep atau materi sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Yang ketujuh, kesimpulan atau rangkuman. Model pembelajaran brainwriting. Alasannya, model pembelajaran brainwriting merupakan suatu model pembelajaran yang dalam penyampaiannya melalui bentuk tulisan. Secara leksikografi, brain artinya otak, write artinya menulis. Jadi, brainwriting yaitu menulis segala hal yang ada dalam otak. Nah, yang terakhir yaitu model pembelajaran brainwriting. Alasannya yaitu model pembelajaran brainwriting ini merupakan satu model pembelajaran yang dalam penyampaiannya melalui bentuk tulisan. Secara leksikografi, brain artinya otak, write artinya menulis. Jadi, brainwriting yaitu menulis segala hal yang ada di dalam otak. Brainwriting merupakan cara yang bisa mengatasi setiap orang untuk menuangkan ide atau gagasan melalui tulisan. Oleh karena itu, model ini merupakan model yang dapat meningkatkan keterampilan menulis karena siswa dapat belajar untuk menulis ide atau gagasan yang ada dalam pikiran mereka dan menuangkannya dalam bentuk menulis. Berikut adalah sintaks atau langkah-langkah. Yang pertama yaitu siswa dan guru mendiskusikan tera tulisan yang akan dituliskan. Yang kedua yaitu siswa diberi kesempatan untuk melakukan proses prapenulisan secara individu atau kelompok, baik indoor maupun outdoor. Jika berkelompok,
Hal-hal yang dibicarakan atau diskusi dan berbagai sarang gagasan teman harus dituangkan dalam kartu atau lembar gagasan. Boleh secara garis besar, temuan siswa dalam kegiatan prapenulisan dituangkan dalam lembar atau kartu gagasan. Yang selanjutnya yaitu siswa diberi kesempatan untuk menulis secara mandiri atau sendiri-sendiri. Setelah selesai menulis draft, tulisan siswa ditukarkan dengan siswa lain, berpasangan atau acak, dan mereka melakukan tahap pasca menulis atau editing atau revising. Para siswa melakukan brainwriting dalam menyunting tulisan teman lainnya. Dan selanjutnya yaitu siswa diminta memberikan saran, komentar, gagasan, dan semacamnya atas tulisan teman yang dibacanya secara tertulis dalam lembar atau kartu gagasan. Yang selanjutnya yaitu setelah tulisan dikembalikan beserta kartu gagasan, para siswa memperbaiki tulisannya kembali. Lalu beberapa siswa diminta menyajikan tulisannya secara lisan. Setelah itu, guru dan siswa lain merefleksi atau menanggapi dan evaluasi tulisan teman yang disajikan. Dan selanjutnya yaitu tulisan dikumpulkan dan dievaluasi oleh guru. Baik, itu tadi presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik disengaja atau tidak disengaja. Kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.